karena perjalanan kali ini tiba-tiba angin membawaku ke Kawah Ijen. Gitu bos, silau banget ya. Perjalanan dari alun-alun Bondowoso itu dimulai dari sore, jadinya sampai di Kawah Ijen itu udah dini hari. Tak terasa hari pun juga berganti. Kala itu ketika suhu sedang dingin-dinginnya, berlabuhlah tubuh ini ke sebuah warung kopi di pinggir posko pendakian Kawah Ijen. Sesampainya di sana itu ada sesuatu yang segera harus diselesaikan. Sebelum semua ini dimulai itu, ini yang paling penting, ke kamar mandi. Soalnya kenapa? Mules bos, mules. Anjat jam 3. Tapi lagi kepoyo guys. Kepoyo guys. Kawan saya ini memilih langsung tidur dikarenakan terlalu lelah menyetir motor seharian. Bungkus hebel mas. Bungkus hebel. Ya karena beberapa hal harus didokumentasikan, maka HP juga harus dicas. Nah setelah itu langsung kayak keliling-keliling daerah sekitar. Kan di situ kan ada banyak warung ya. Lah itu aku baru milih kayak di sana itu warung yang enak itu cuman satu yang bisa dipakai tempat tidur. Ada kayak tempat tidurnya gitu cuman satu, yang warung pojokan ini. Yang lainnya itu kayak cuman buat cangkruk-cangkruk biasa gitu. Setelah lihat ke sana kemari itu ternyata ada yang buat api unggun. Berhubung kan di situ waktu itu aku nggak bawa jaket ya, tak samperin dengan tujuan untuk menghangatkan badan. Nah di situ itu ngobrol sama pendaki-pendaki sekitar. Ternyata dia itu ya juga mau muncak ke Kawah Ijen. Nunggu yang jaga warung. Lah di warung itu aku banyak mengobrol sama ibu-ibunya ya. Soalnya kan dia yang jaga warung. Aku tanya seputar biaya pendakiannya, terus alat-alat yang harus dipersiapkan, terus kondisi masyarakat saat pandemi ini tuh seperti apa kayak gitu. Dan kenapa Kawah Ijen ini bisa termasuk wisata yang dibuka lebih cepat gitu loh daripada yang lainnya lah. Itu mesti jam segini gitu tak apa. Kalau pagi tutup 24 jam ini. Oh 24 jam. Kalau Ijennya itu udah buka lama apa baru-baru ini? Udah sekitar 1 bulan lebih. Disarankan sama penjaga warung untuk sewa masker gas. Kan demi keamanan juga Buat sih. apa? Iya. Buat gas. 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 Belerang. Oh gas belerang. Terus itu kalau masker kayak gini bisa apa enggak? Kemungkinan masih Apa baunya gitu loh? masih. Oh, tapi kalau di sini bisa nyewa nanti. Ada tadi Ada. ibunya. Oh, iya. Bisa sewa juga. Ya, masker gas. Biaya sewanya 25.000 per orang. Fungsi dari masker gas ini adalah mencegah banyaknya bau belerang yang terhirup oleh paru-paru. Ternyata setelah mengutik 10 menitan alat ini masih belum tahu cara makainya. Emang sungguh luar biasa aku ini. Sekitar jam 1 malam itu kebiasaanku sebelum mendaki itu kayak aku itu selalu menyempatkan makan sebelum mendaki biar nanti gak lapar di tengah jalan gitu aja sih. Lah aku udah bangunin Didin waktu itu, udah tak bangunin, cuman kayak dia itu mungkin karena terlalu capek nyetir ya, jadinya kayak cuman gini-gini. Gitu ya udah lah, tinggal makan sendiri aja. Waktu itu aku pesen nasi goreng sama teh anget. Emang nggak bohong. Karena suhu dingin kita butuh sesuatu yang hangat yang dimasukkan ke dalam tubuh ini. Teh. Warung ini ya menyediakan berbagai macam makanan dan minuman. Kopi ala-ala juga ada, tinggal pesen ya wes terus langsung bayar. Pun makanan yang tak pesan datang tanpa menunggu dingin, langsung tak sikat aja. Udah lapar soalnya. Iya, terima kasih Bu. Ya
Setelah siap-siap ya udah bayar makan, udah kayak cek perlengkapan pribadi, langsung aku buru-buru tidur. Mumpung masih ada waktu 1 jam waktu itu. Ya hitung-hitung nambah energi dikit lah. Kalau ibarat baterai tuh dicas itu nambah 1%, nah kayak gitulah. Waktunya istirahat. Jam 2. Sekarang masih jam 2. Kita bakal naik jam 3, jadi ada waktu 1 jam untuk istirahat. Sekitar pukul 3.30 ya alarmku bangun, yang itu menandakan bahwa udah waktunya kita untuk nanjak ke Kawah Ijen. Bu pamit berangkat dulu ya Bu ya. Yuk berangkat jam 3:10. Nang mas izin apa cara pakai masker gitu. Ya karena kemarin itu aku kan bener-bener nggak tahu cara pakai masker gas ya. Soalnya pertama kali juga. Jadi udah tahu utek-utek itu sebelumnya. Jadi waktu itu langsung aja din ke porternya aja. Soalnya kan tempat aku nyewa itu di situ. Jadi langsung kayak, "Mas, bantuin cara pakai sih." Tuh ya udah langsung aja tak samperin orangnya. Ayo. Setelah di porter kita juga ditawari untuk membeli tiket masuk biar nanti waktu di sana itu nggak antri. Biaya tiket masuknya sendiri itu 15.000 per orang. Perjalanan menuju Kawah Ijen. Masker gas pun kami pakai dari bawah. Pada pendakian kali ini aku nggak bawa tas yang berat ya. Soalnya aku kan udah mencari informasi di Google. Untuk trekking dari Kawah Ijen itu nggak terlalu berat. Logistik yang dibawa itu nggak banyak-banyak juga. Jadi aku cuman bawa badan dan tas ransel kecil. Udah sih itu aja udah cukup sih. Makanan juga bawa secukupnya. Yang penting Indomie. Lah untuk beberapa barang bawaan kami yang kami bawa kemarin itu kami titipkan di warung yang tadi. Sebelum masuk ke trek pendakiannya itu di saat pandemi seperti ini protokol kesehatannya itu dilaksanakan. Sebelum masuk itu kita langsung dicek suhunya dulu. Terus setiap orang wajib membawa hand sanitizer. Jadinya emang ketat dan udah terjamin keamanannya. Lah Kawah Ijen ini adalah sebuah kawah dari Gunung Ijen. Mungkin kalau di Jawa Timur itu termasuk destinasi favorit lah ya. Pengunjungnya juga banyak dari wisatawan lokal maupun internasional. Setelah kemarin habis dari Kawah Ijen ya tak kira-kira itu jarak dari pos pemberangkatan sampai puncaknya itu 4 km bos. Dan bisa ditempuh dengan jarak dengan waktu kira-kira 1,5 jam. Cuman waktu itu aku ngebut banget sampai monggos-monggos 70 menit. Trek pendakiannya sendiri itu kebanyakan menanjak, tapi kontur jalannya itu berpasir dan pasirnya itu udah diratakan gitu loh. Jadi termasuk mudah untuk pendaki pemula. Bukan pendaki pemula sih, untuk orang yang ingin mencoba mendaki pertama kalinya. Terang nang dukur iki lho GoPro-ne. Ya tak aku. Gitu. Sedang dalam perjalanan kawah yang ada biji wijennya. Tak terasa pendakian kali ini begitu cepat. Mungkin karena beban yang dibawa nggak seberat biasanya. Gimana kondisi ini? Kondisi dingin terkendali. Kayak perasaannya siapa? Senareknya. Lah salah satu keunggulannya Kawah Ijen adalah kan kalderaannya itu loh yang hijau toska itu dan pemandangan api blue fire. Cuman di saat pandemi seperti ini pemandangan apinya itu ditutup ya. Hitung-hitung demi keamanan juga sih kan. Cuman buat aku kalau misalnya nggak lihat api biru nggak apa-apa sih, itu nggak mengurangi rasa syukurku gitu loh. Soalnya jadinya kayak kamu udah ngelihat penambang belerang lalu rarang, terus kamu ngelihat ada pendaki tapi didorong pakai gerobak, itu udah menjadi kecantikan sendiri gitu loh. Mana ada orang naik gunung didorong pakai gerobak? Ya naik gunung ya jalan kaki lah bos, pakai kaki sendiri. Identik naik gunung pakai gerobak ya cuman di Kawah Ijen lah. Buat aku itu suatu hal yang seru gitu loh. Tapi tiba-tiba pengen narik buat beri makan anak istrinya. Tapi kan masalahnya dia dulu hebat. Iya, dia dulunya hebat. Tapi sekarang masih hebat juga. Suhu sangat dingin. Seperti perasaannya dia ke Didin. Jalan juga sangat gelap. Seperti tidak ada harapan menuju ke hatinya. Gak ada cahaya bos. Iya bosku. Pengunjungnya sekitar 120 kali ya. Kiraan sih. Ini demi dokumentasi kita rela lihat jalan anjing kalian. Biasa, kata lang.
beberapa pemandu wisata berkumpul untuk menjelaskan sejarah tempat ini. Beberapa orang lainnya beristirahat karena terlalu lelah dan dirasa sesak nafas. Cak Kawah Ijen pun terlihat. Selama perjalanan itu tercium bau asap belerang itu kerasa banget. Mungkin buat beberapa orang itu bisa menyebabkan pusing lah ya. Terus ada juga yang mual-mual gitu loh. Lah aku kan pakai masker sih, udah nyewa nih 25.000. Jadinya lumayan lah ya. Emang mengurangi. Mantap. Pagi pun segera datang. Aku yang masih terengah-engah ini takjub seketika. Dalam perjalanan menuju puncak, pertanda bahwa berkurangnya pohon yang rimbun. Akhirnya setelah perjalanan 1 jam kita sampai di Kawah Ijen. Kelihatan tuh kaldera Kawah Ijennya itu warna hijau toska banget dan itu bagus banget sih. Cuman di situ itu banyak orang kerumunan. Jadi orang-orang itu pengen foto di tulisan puncak Kawah Ijen berapa mdpl gitu lah. Aku kan tujuannya mencari aman di sini dan refreshing juga. Ya aku sama Didin memilih untuk menjauh dari hal-hal seperti itu dan aku memilih ke ujung lereng Kawah Ijen. Tempatnya juga nggak serame yang tadi. Untuk menuju ke sana itu harus melewati apa ya, pelataran gitu dan gas belerangnya itu kena ke mata gitu loh. Saya jalur dengan arah mata angin dan itu sakit banget mata. Kayak ngelihat kamu sama dia itu sakit banget mata pokoknya. Mata bos, perih bos. Rapat Melihat harapan. Nggak mampu. Tinggal nyari spot foto terbaik ada di sana. Di balik pelataran Kawah Ijen itu hamparan luas itu jauh mata memandang. Ketika mendekat sampai ke Kawah Bibir itu angin itu kenceng banget dan waktu itu aku nggak bawa jaket, cuman pakai hoodie sama selendang gitulah. Suhu itu dingin banget dan nembus badan itu kerasa kayak Halo guys. Blow-on guys, blow-on. Cerita hatiku. Kau kembali sayang. Is this gonna be too much for us to bear? I need to tell you that it's over. You can probably see it in the eyes. Is this gonna be too much? ya seperti inilah Kawah Ijen. Is this gonna be too much for us to bear? Setelah sampai pucuk bibir Kawah Ijen itu di sana kami beristirahat dan bersyukur karena pemandangan kayak gini itu buat aku luar biasa sekali. Menikmati keindahannya dari puncak Kawah Ijen merupakan suatu refreshing yang tidak bisa saya lupakan. Wah gila, pemandangannya bagus banget. Lagunya ini masih barangnya nih tuh. Di pucuk Kawah Ijen itu kita nikmati matahari terbit dan itu indah banget. Bagaimana pandangannya? Gak sia-sia. Rasa syukur. Rasa syukur tidak pernah berakhir. Foto-foto dan ya ngobrol lah, tukar pikiran sama pendaki Kawah Ijen yang lainnya. Ciwi-ciwi biasa. Setelah itu waktunya kembali ke jalanan. Sedikit melewati rerumputan kecil, pohon-pohon yang terbakar-bakar karena kemarau yang sangat panjang. Terus melewati batuan-batuan kapur. Waktunya pulang ya lah, kan
ini aku ndaki itu di era kemerdekaan. Jadinya itu banyak orang yang foto dengan bendera merah putih. Terus aku ya juga kayak gitulah, membagikan euforia kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Saya pindah tempat panas. Perjalanan turun setengah jam ini, bos. Enggak, Din. Ketika perjalanan pulang dari jauh itu aku sama Didin itu udah bisa melihat kayak ada orang bergerumbul gitu loh. Ternyata seseorang dari kepolisian itu membacakan teks kemerdekaan Indonesia. Aku yang iseng ini tuh berdiri di belakangnya gitu ya. Terus ikut-ikut. Pada akhirnya jangan lupa untuk mengajak kawan-kawan untuk menikmati keindahan yang ada di negeri ini. Karena kadang itu kita suka lupa bahwa kita itu hidup di bagian bumi paling indah, Indonesia.